Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Yuk kita ikuti bersama. Nah, ada 3 cara menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Yang pertama dengan objek benda, yang kedua dengan cara garis bilangan, dan yang ketiga dengan rumus sederhana. Yang pertama dengan objek benda. Mari kita adakan kesepakatan tentang objek benda atau simbol-simbol yang menunjukkan angka bilangan negatif atau positif. Nah, gambar berbentuk lingkaran dengan warna merah dan bertanda positif, maka kita sepakati bahwa ini adalah bilangan positif. Sedangkan benda dengan berbentuk lingkaran berwarna biru dengan tanda negatif, kita sepakati ini adalah bilangan negatif. Bisa dipahami ya? Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang di bagian paling atas ada tanda bentuk lingkaran 1 saja. Maka sesuai kesepakatan tadi, ini adalah angka 1. Sedangkan lingkaran yang berjumlah 2 dengan tanda positif berwarna merah, maka ini adalah angka 2. Berapakah angka yang ada di bawah? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya 5 dengan tanda positif, maka kita sepakati ini adalah angka 5. Sekarang untuk yang berwarna biru dengan jumlah 1 yang paling atas, ini adalah menunjukkan angka negatif 1. Sekarang yang kedua, 1, 2, 3 dengan tanda negatif ini, maka ini adalah angka negatif 3. Berapakah angka yang ada di bawah ini? Iya, betul. 1, 2, 3, 4 menjadi negatif 4. Selanjutnya, berapakah angka berdasarkan simbol ini? Bagus, ini adalah 3. Berapakah angka dengan simbol yang ada di bawah ini? Iya, ini adalah negatif 2. Selanjutnya, jika ada tanda positif 1 ini dengan tanda negatif, maka kita sepakati, kita masukkan ke dalam kotak. Nah, maka ini kita anggap 1 pasang. Jika 1 pasang ini, maka nilainya adalah 0. Bisa dipahami bukan? Yuk kita lanjutkan. Sekarang contoh penjumlahan dengan menggunakan objek benda. Contoh 2 ditambah 3. 2 kita buat dengan gambar objek 2 lingkaran dengan tanda positif dan 3 lingkaran dengan tanda positif. Berarti 2 ditambah 3. Maka benda ini akan kita pindahkan ke kotak yang ada di sebelah kanan. 1, 2. Nah, sekarang kita akan memindahkan yang ada di kotak 3 benda ini. 1, 2, 3. Nah, kita akan mendapatkan hasil jumlah lingkaran berwarna merah ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yuk kita lanjut. Sekarang contoh berikutnya 2 ditambah negatif 3.
Angka 2 kita simbolkan dengan objek lingkaran berwarna merah 2 buah. 2, kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 kita buat objek benda berwarna biru. Negatif 3. Maka kita akan memindahkan kotak yang ada di sini. Dengan kotak ini kita akan pindahkan ke sebelah kanan. 1, 2. Sekarang yang berwarna biru atau bilangan negatif. 1, 2, 3. Nah, masih ingat bukan? Ketika kita sepakat di depan atau sebelumnya bahwa jika ada benda yang dengan tanda negatif dan positif kita pasangkan, maka hasilnya akan 0 atau habis. Nah, di bagian kotak ini berarti satu pasang, kemudian satu pasang, ada 2 pasang. Sehingga hasilnya 0 dan 0. Maka masih ada sisa 1 bertanda negatif, berarti hasilnya negatif 1. Bisa dipahami? Yuk kita lanjut. Nah, sekarang dengan garis bilangan. Masih ingat bukan ketika kita mempelajari tentang garis bilangan? Nah, di tengah-tengah ada angka 0. Dan bilangan yang berada di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif, sedangkan yang berada di sebelah kiri angka 0 adalah bilangan negatif. Sekarang kita akan membandingkan terlebih dahulu 1 dengan 4. 1 dengan 4. Masih ingat ya, angka yang berada di sebelah kanan nilainya akan lebih besar. 1 dengan 4, 4 berada di sebelah kanan 1, sehingga 4 lebih besar. Maka 1 dengan 4, tandanya adalah 1 lebih kecil dari 4, atau 4 lebih besar dari angka 1. Yang kedua, 2 dengan negatif 3. 2 dengan negatif 3. 2 berada di sebelah kanan angka negatif 3, berarti 2 lebih besar. Maka tandanya 2 lebih besar dari negatif 3. Selanjutnya 5 dengan negatif 2. 5 dengan negatif 2. 5 berada di sebelah kanan negatif 2, sehingga tandanya 5 lebih besar daripada negatif 2. Selanjutnya 5 dengan negatif 5 dengan negatif 1. Negatif 5 dengan negatif 1. Yang terletak di sebelah kanan adalah negatif 1. Negatif 1 terletak di sebelah kanan daripada negatif 5, sehingga negatif 1 lebih besar daripada negatif 5, sehingga tandanya negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Sekarang contoh penjumlahan dengan garis bilangan. 1 ditambah 3. 1 mulai dari angka 0, 1 langkah. 1 ditambah 3. 3 langkah. 3 langkah dari angka 1. 1, 2, 3. Nah, maka hasil akhirnya ada di angka 4 dan panahnya berada di sebelah kanan, sehingga hasilnya adalah 4. Contoh berikutnya, 2 ditambah negatif 3. 2 positif, berarti dari 0 ke kanan, 2 langkah atau panahnya ke kanan. 2 ditambah negatif 3. Negatif 3 tandanya negatif berarti ke kiri, panahnya ke kiri atau 3 langkah ke kiri dari angka 2. 1, 2,
3. Nah, masih ada sisa ruang di sini, maka hasilnya adalah panah ke kiri atau ada di angka negatif 1, sehingga hasilnya negatif 1. Selanjutnya, negatif 3 ditambah 5. Negatif 3 dari 0 ke kiri. 3 langkah. Kemudian 5 berarti ke kanan dari angka negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih ada sisa ruang di sini, maka ini adalah hasil dari penjumlahannya. Dari 0 sampai angka 2, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya, negatif 2 ditambah negatif 3. Negatif 2 dari 0 arah ke kiri. 2 langkah. Dilanjutkan negatif 3 berarti ke kiri 3 langkah. Ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, maka dari angka 0 berlanjut sampai angka negatif 5, hasilnya adalah negatif 5. Berikutnya, cara yang ketiga, penjumlahannya adalah dengan rumus sederhana. Yang perlu kita pahami adalah, pada operasi penjumlahan bilangan bulat, jika tandanya sama, maka caranya dijumlahkan saja. Dan tanda negatif atau positifnya mengikuti. Contoh, 2 ditambah 3. 2 adalah bilangan positif, 3 adalah bilangan positif. Sehingga langsung dijumlahkan, tandanya mengikuti positif. Maka hasilnya adalah 5. Yang kedua, negatif 2 dengan negatif 3. Sama-sama tandanya negatif, maka tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah 3, 5, dan tandanya mengikuti negatif, sehingga hasilnya negatif 5. Sekarang kita coba ya. Yang pertama, 2, 3, dan 4. Nah, 3 ditambah 7, sama-sama bilangan positif, tinggal dijumlahkan. 3 tambah 7, 10, dan angkanya positif. Negatif 4 ditambah negatif 3. Sama-sama tandanya negatif, tinggal dijumlahkan saja. 4 tambah 3, tandanya mengikuti negatif, negatif 7. Berikutnya, negatif 5 ditambah negatif 12. Sama-sama tandanya negatif, tinggal dijumlah saja. 5 ditambah 12 sama dengan 17, dan tandanya mengikuti negatif. 20 ditambah 6 berarti 26. Yang kedua, pada operasi penjumlahan bilangan bulat, jika tandanya tidak sama, maka caranya dikurangi dan hasilnya mengikuti tanda negatif atau positif pada angka yang lebih besar saat dibandingkan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Negatif 2 ditambah 3. Yang pertama langkahnya adalah kita akan melihat tandanya di sini negatif, ini positif. Jadi, jika tandanya tidak sama, maka caranya dikurangi. Maka, yang pertama adalah dikurangi, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Setelah itu, kita bandingkan bahwa 3 dengan 2, 3 dengan 2 kita bandingkan, lebih besar manakah? Iya, 3 dengan 2 nilainya lebih besar angka 3. Setelah itu, kita lihat angka 3 nilainya lebih besar, maka mengikuti tanda yang lebih besar. Kita akan melihat soal. Soal yang ada di sini adalah 3, tadi lebih besar, maka 3 di sini kita lihat 3 adalah bilangan positif, sehingga nanti hasilnya mengikuti positif, yaitu hasilnya 1.
Contoh berikutnya, 5 ditambah negatif 9. Caranya, karena tandanya tidak sama, ini positif, ini negatif, maka caranya dikurangi. Kita kurangi dulu, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Setelah itu kita bandingkan bahwa 9 dengan 5 kita bandingkan, atau 5 dengan 9 lebih besar 9. Maka kita akan melihat nilai yang lebih besar, kita akan mengikuti tandanya. Lihat angka yang nilainya lebih besar, ikuti tandanya. 9 lebih besar daripada 5, maka kita akan melihat 9. 9 di sini tandanya negatif, maka hasil 4 ini akan mengikuti tanda negatif di angka 9, sehingga hasilnya adalah negatif 4. Sekarang latihan. Negatif 7 ditambah 4. Masih ingat langkah yang pertama? Iya, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Setelah itu kita bandingkan, 7 dibandingkan 4 lebih besar 7. Kita lihat 7 di soal adalah tandanya negatif. Berarti nanti angka 3 ini mengikuti tanda negatifnya, sehingga hasilnya adalah negatif 3. Contoh selanjutnya, 6 ditambah negatif 2. Caranya, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kita bandingkan, 6 dengan 2 lebih besar 6. Maka kita akan lihat tanda 6 di soal adalah bilangan positif. Jika bilangan positif, maka hasil 4 ini akan mengikuti bilangan positif tadi, sehingga hasilnya adalah 4. Mudah bukan? Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.